tentunya kata-kata yang kita ucapkan itu tentunya kita tahu, kita pahami. Nah, mungkin di benak Bapak Ibu terkait empati ini, saya pun juga sebelum membaca definisi atau pengertian empati dari berbagai teori yang disampaikan oleh para ahli, saya pun secara pribadi bisa mendefinisikan empati itu. Demikian pula Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri sebenarnya apa itu empati. Ya, empati bagaimana melibatkan rasa kita, perasaan kita terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Bisa ikut merasakan dan seterusnya. Tapi maaf, untuk ini silakan diklik dulu ya Pak ya. Ini belum terlihat di sini. Tapi Pak, untuk lebih jelasnya, ya, saya ajak Bapak Ibu, mari kita mau melihat sepintas terkait definisi empati itu menurut para ahli Bapak Ibu. Ya, pertama ini Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh City dan Jackson 2006, mereka mendefinisikan empati seperti apa, yaitu cara untuk memfasilitasi terjadinya proses berbagi dan mengkomunikasikan. Ini motong Paras. Ya. Ini kayaknya ke pause Pak, slide share-nya Pak. Enggak sih, saya belum belum jalan kayak Bang. Ini sudah mulai di jalan. Oke, siap. Ya, ini. Ya. Ya, empati adalah cara untuk memfasilitasi terjadinya proses berbagi. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga berbagi rasa sebenarnya ya. Dan mengkomunikasikan rasa. Nah, kita ini orang komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan rasa itu? Karena begini Bapak Ibu, kita bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah actionnya, tidak pernah kita menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang kita rasakan terhadap orang lain itu, orang lain juga nggak tahu apa yang kita empatikan. Gitu. Kita berempati atau tidak, orang lain nggak tahu. Jadi di definisi ini juga bagus ya, menurutnya di City dan Jackson ini, katanya proses berbagi dan mengkomunikasikan rasa ya yang dialami oleh seseorang sehingga terjadi proses asimilasi. Ya. Rasa yang disampaikan bisa dalam bentuk sedih, barangkali bahagia, ya apa namanya lagi marah dan seterusnya yang dialami itu menjadi bagian dari rasa yang kita ingin sampaikan kepada orang yang mengalami apa namanya suatu masalah atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini yang disampaikan oleh Spreng dan McKinnon menjelaskan bahwa empati merupakan salah satu aspek kognisi, ya, bagaimana memainkan peran penting pada saat individu, ya, atau seseorang terkait emosi, bagaimana emosi orang lain dalam rangka membangun rasa atau membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian ada yang ketiga juga yang ini kalau ini orang Indonesia ini mendefinisikan. Ya, kita pun juga tadi saya sudah sampaikan dari awal kita bisa memberikan suatu definisi atau suatu pengertian tentang empati itu karena kita sudah melakukannya setiap saat empati ini. Apalagi contoh kasusnya kayak kemarin banyak yang terkena wabah corona misalnya, atau mungkin banjir Jakarta, atau kasus misalnya apa namanya gempa bumi ya yang terjadi di beberapa daerah kita di Indonesia. Ya, empati kita juga kita sudah bisa apa namanya mengaplikasikan selama ini. Tapi alangkah baiknya hari ini kita tahu secara teoritis, secara ilmu apa yang dimaksud dengan empati. Jadi menurut Agus Effendi ini dalam Jafrian ini, empati merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Ternyata orang berempati itu orang cerdas, Pak Hasan dan Bapak Ibu partisipan hari ini. Ternyata berempati itu adalah merupakan kecerdasan emosi, ya. Ya, emosional quotient itu ya. Jadi kita merupakan kecerdasan emosi, bagaimana kemampuan kita merasakan apa yang dialami oleh orang lain, kemampuan merasa. Ya, jangan sampai kita jadi orang ego yang sama sekali tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya, bagaimana mampu mengelola emosi, ya,
emosi kita sendiri maupun emosi orang lain. Ya, demikian Bapak Ibu untuk sekilas atau sepintas terkait penjelasan dari apa itu empati. Berikutnya saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, ini ada gambar dari BINUS Care Program, ini siaga COVID-19. Kita kemarin BINUS itu menyalurkan dana ya ke masyarakat yang terkena dampak COVID. Ini merupakan wujud dari empati sebagai BINUSia. Nah, apa saja aspek empati ya Bapak Ibu? Mohon maaf, Pak Hasan? Ya, Pak. Pak Hasan? Ya. Pak Hasan bisa ini enggak? Kebetulan di tampilan laptop saya itu yang muncul hanya foto gitu ya, enggak PPT slide saya, materi saya justru karena dipilih sama foto-foto. Iya, gambarnya belum ke sharing nih Pak nih. Sebentar. Iya, Saya buka iya, dari coba saya dulu. aja. Apanya? Materinya enggak. Materi ini belum saya sampaikan ke Pak Hasan kalau nggak salah. Oh, Bapak taruh kursor di atas Zoom ya Pak ya. Nanti kan ada apa Lihat namanya? thumbnail video ya. Yang Zoom itu yang di atas. Oke, oke. Jangan ke pause Oke. Pak. Iya. Oke, good. Sudah. Ya. Thank you. Udah Bapak Ibu, mohon maaf. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Tapi sekarang belum nih kita Pak nih. ya. Coba Sudah. saya minta ke Pak Aras nih ya. Coba Apanya? saya request nih Pak. Oke Pak ya. Prof ya. Ya, Prof. Prof ya. Ya. Prof. Oke. Approve. Ya. Nah, sudah. Sudah ya. Baik. Sorry Bapak Ibu, beginilah urusan kalau kuliah online ini, seminar online. Sudah Bentar, Pak Pak ya. Hasan? Sudah. Belum Pak. Sebenarnya tadi udah bisa kok, nggak apa-apa tadi itu. Cuma dia Lambat. ya coba ulang lagi Pak ya. Saya stop dulu Pak ya. Oke. Ya, silakan Pak. Saya share lagi. Ya, share lagi. Sudah. Nah, Ya? baru Pak. Oke, sip. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, tadi saya sudah sampai ke aspek empati materinya. Nah, Bapak Ibu, peserta hari ini ternyata empati itu punya aspek Bapak Ibu. Aspeknya apa saja? Kalau pendapat riset-riset yang dilakukan di beberapa para ahli, itu ada dua aspek ya, ada kognisi dan ada afeksi ya. Kemudian oleh saya tambahkan secara konasi. Jadi 3C. Ada kognisi, ada afeksi, ada konasi. Apa secara kognisi? Secara kognisi ini empati, seseorang cenderung memahami perasaan orang lain dengan membayangkan dan juga memikirkan. Jadi kognisi itu aspek pikiran. Aspek pikiran bagaimana kita mampu memikirkan suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Artinya kita bisa memahami persoalan yang dimiliki yang sedang dialami oleh orang itu. Kita bisa pikirkan, kita tahu seperti apa kondisi, ya kita membayangkan bagaimana pikiran orang itu, ya sekiranya pikiran dia sama dengan apa yang kita pikirkan, ya apa yang dialami oleh dia kita pikirkan. Itu levelnya kognisi. Nah, kognisi ini artinya ketika berempati belum sampai pada level afeksi, level rasa, tapi masih sebatas tahu. Dia tahu kalau ada orang yang ada kesusahan atau ada masalah, dia tahu. Tapi belum sampai pada level rasa. Kalau level rasa itu secara afeksi. Jadi
secara afeksi lebih cenderung pada kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perasaan orang lain dengan perasaan kita sendiri. Bagaimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalnya orang yang kena musibah, ya, kita bisa merasakan orang yang kena musibah atau orang sakit, kita bisa merasakan orang yang mengalami kesakitan itu. Jadi kita udah melibatkan rasa, Bapak Ibu. Jadi ada level kognisi, ada level afeksi, dan yang terakhir, bagaimana kalau orang sudah memberikan kontribusi dalam bentuk fisik, misalnya udah memberikan bantuan dan seterusnya. Nah, itu yang saya masukkan dengan level konasi, Bapak Ibu. Udah tindakan, perilaku. Misalnya kemarin kasus COVID, banyak yang terdampak karena COVID-19 ini, banyak yang kesusahan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak mendapatkan tidak ada pendapatan dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu masih banyak hal lagi yang lebih menyedihkan. Nah, kita sudah level empati kita udah melewati kognisi, udah melewati afeksi, udah melewati rasa, tidak hanya sebatas tapi bagaimana kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk perilaku, artinya kita menolong, ya, membantu orang lain itu. Jadi rasa tidak hanya sebatas kita merasakan saja, tidak hanya sebatas sampai dalam hati kita, ya, dari kognisi, dari pengetahuan kita, kemudian dari sampai ke hati kita, sampai akhirnya kita bentuk dalam bentuk perilaku. Ya, kita hubungkan dalam bentuk perilaku, yaitu memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dialami oleh orang yang bersangkutan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya di level aspek empati ini, kesimpulan saya adalah, ya, di level aspek empati, ya Bapak Ibu, akhirnya saya menyimpulkan ini, Bapak Ibu, yang saya lingkari itu, kemampuan memahami, ya, melibatkan rasa, dan bertindak membantu orang lain. Itu sederhananya. Sederhana. Jadi empati itu tidak hanya sampai dirasa, ya. Memang pada dasarnya empati, bagaimana kita bisa merasakan, kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain. Tapi menurut saya, sepertinya tidak cukup di situ. Kita harus wujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku kita, di mana apa yang kita rasakan itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan, dan akhirnya mungkin ada solusi, ada bantuan dari kita. Demikian Bapak Ibu, untuk level aspek empati. Saya lanjutkan di materi berikutnya. Nah, ini faktor-faktor empati. Kalau tadi aspek-aspeknya, ini faktor-faktor empati itu sendiri yang disampaikan oleh Kleman. Ya, ini dari risetnya tahun 2007. Ya, pertama itu sosialisasi. Jadi berempati itu merupakan bentuk sosialisasi. Ya, kenapa sosialisasi? Karena orang tidak akan tahu kalau kita tidak mensosialisasikan atau tidak menyampaikan. Ini udah unsur komunikasi dalamnya juga, ya. Kita mensosialisasikan, menyampaikan terkait apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau suatu masalah, suatu kasus, suatu yang diderita oleh orang lain, ya, suatu musibah yang memang butuh empati dari orang lain, kalau itu tidak disosialisasikan, saya kira tidak bisa tersampaikan, begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah empati. Jadi ada E1, E2 ini empati 2. Ini perkembangan kognitif. Nah, di perkembangan kognitif kita tahu bersama Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan dari awal bahwa di level kognisi, ya, di kognitif, tadi level yang kognisi. Di kognitif kita tidak bisa merasakan kalau tidak pernah kita tahu masalah itu. Tidak pernah kita merasakan, atau bahkan tidak pernah kita memberikan bantuan atau solusi kepada orang lain terkait empati kita kalau kita tidak pernah tahu. Jadi berangkat dari apa yang kita tahu sebelumnya. Kita berangkat dari kognisi kita. Jadi sehingga itu berkembang, gitu, ya. Jadi berangkat dari kognisi kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan, dan rasa itu kita sampaikan, kita sosialisasikan, kemudian kita wujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku, di mana tindakan kita itu memberikan solusi kepada orang yang mengalami suatu masalah tertentu. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang empati 3, yang ketiga adalah mood and feeling, gitu, ya.
Nah, ini yang mood and feeling ini yang sangat penting ya. Jadi ada situasi di mana kita merasakan mood gitu ya. Kemudian situasi nah ada empati yang terakhir situasi. Mood ini itu tergantung bagaimana dengan perasaan kita saat itu gitu ya. Bagaimana mood and feeling. Kira Bapak Ibu ini pakar-pakar good mood, bad mood dan seterusnya ini Pak, sudah saya kira ini sudah tahu semuanya ya. Kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir, yang keempat adalah situasi, empati situasi. Nah, situasi juga kita berempati ternyata tergantung situasinya. Misalnya situasi suasana hati kita yang mungkin kemarin kita berempati, tapi hari ini tidak berempati. Itu situasi Bapak Ibu. Jadi ternyata kita berempati itu tergantung situasi. Situasi bisa saja suasana hati, situasi di mana misalnya yang kemarin mungkin saya berempati karena ada persoalan, ada faktor lain. Kemudian hari ini karena ada faktor lain pula tidak berempati. Jadi situasional. Dan saya kira situasi ini juga terjadi kepada Bapak Ibu sekalian, ya, di mana case-case-nya itu sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, yang terakhir, komunikasi Bapak Ibu. Nah, ini komunikasi ini sangat penting, ya. Kebetulan saya di dosen ilmu komunikasi, ini ternyata dari semua empati 1, 2, 3, 4 ini, ending terakhirnya adalah di komunikasi. Bagaimana menyampaikan rasa itu, bagaimana menyampaikan solusi, bagaimana menyampaikan lebih bentuk tindakan di mana bisa kita meringankan beban orang lain yang mengalami suatu permasalahan tertentu. Komunikasi ini ternyata bisa menjadi obat juga Bapak Ibu, karena akan dilakukan di mana harus ada pesan, ya. Nah, di dalam unsur komunikasi itu kita tahu Bapak Ibu ada komunikatornya, ada yang menyampaikan pesan, ada juga yang menerima pesan. Dan pesan itu disampaikan baik secara face to face, yang secara interpersonal communication, dan juga ada yang melalui media, bermedia. Nah, contoh hari ini melalui misalnya media massa atau media online barangkali. Kita buka HP saja, kita buka Facebook misalnya, kita buka sosial media. Banyak pesan yang sekiranya kita menggugah hati kita, yang banyak peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah, peristiwa yang menyedihkan ini akan mengundang empati kita Bapak Ibu. Mengundang rasa kita untuk berempati terhadap situasi di mana yang dialami oleh orang lain. Ya. Nah, ini kan di mana kita bisa tahu persoalan ini kalau tidak dikomunikasikan, ya, tidak disampaikan begitu Bapak Ibu. Jadi komunikasi sangat penting. Makanya menurut saya hidup ini adalah komunikasi. Tidak bisa tidak berkomunikasi. No life without communications. Jadi nggak ada kehidupan tanpa komunikasi Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau hidup ini tanpa komunikasi. Ya, kita mau komunikasi sehari saja. Ya. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau nggak ada komunikasi. Apalagi kita orang yang ketemu orang, kita komunikasi itu sangat kita butuhkan. Kita bangun tidur langsung ngomong, langsung cerewet, langsung minta makan misalnya, gitu ya. Kalau misalnya mau komunikasi sehari, Pak, saya kira banyak yang kolaps Bapak Ibu. Jadi komunikasi sangat penting dan juga sangat membahayakan kalau salah-salah berkomunikasi, miscommunication misalnya, sembarang kita ngomong di sosial media. Makanya karena itu melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan bijaksanalah berkomunikasi. Ya, kita berkomunikasi dengan bijaksana, memanfaatkan media dengan baik. Aras, ini sebenarnya waktunya udah habis Pak ya? Oke, sebentar lagi, sedikit. Sedikit lagi, oke, siap Pak. Oke. Pak Ini Iwan. Karakteristik, ini ciri empati, ada ciri-ciri empati ya Bapak Ibu. Ini mungkin slide terakhir, tapi ada video. Karakteristik empati, pertama ikut merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri dan kemampuan
kemauan dalam diri seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Saya kira ini sangat penting Bapak Ibu. Yang ketiga, peka terhadap bahasa nonverbal ya. Jadi ini nonverbal communication. Bagaimana gerak-gerik orang, ya, raut wajah orang yang sedih dan seterusnya, itu kita harus pahami. Orang lagi bersedih itu beda wajahnya. Jadi secara nonverbal kita bisa tahu. Dia mengambil peran tadi, ya. Jadi secara konasi, secara behavioral mengambil peran bagaimana bisa menyelesaikan masalah orang lain. Kemudian yang kelima, ini tidak larut ya, atau tetap terkontrol emosi diri. Artinya apa? Jangan sampai kita berempati tapi justru kita yang tenggelam dalam empati itu. Jadi kita tetap kontrol emosi kita juga, kontrol diri dan seterusnya. Karena biasa orang ke bawah emosi, ke bawah empati yang bahkan sampai hanyut dalam persoalan orang lain, sampai akhirnya bukannya membantu orang lain, tapi juga dia ingin dia juga harus dibantu, begitu Bapak Ibu. Ya ini sama dengan yang tadi. Nah barangkali ini contoh kasus, Pak Hasan, masih ada waktu, saya ingin menyampaikan contoh kasusnya. Boleh, silakan Pak. Ya. Bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu, contoh kasusnya ini lumayan menyentuh hati kita ya. Ya, ini case-nya Bapak Ibu, ya tidak hanya Jakarta yang butuh bantuan di daerah yang tidak dijangkau oleh mobil, ya perjalanannya cukup hanya dengan motor, masyarakat pedalaman banyak yang butuh bantuan. Ini sangat menyayat hati kita. Ini seorang tentara yang luar biasa, tidak mengenal lelah beliau memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, empati dan peduli luar biasa. Mungkin kita hari ini hanya berdiam di rumah, ya, kita tinggal di rumah, tapi di sisi lain di luar sana ada yang membutuhkan bantuan kita, Bapak Ibu. Jadi contoh video ini Bapak Ibu sangat menyentuh hati bagaimana orang bisa berempati. Bagaimana orang bisa menyambung hidup, ya. Jadi coba kita bisa rasakan bagaimana kalau kita posisi mereka itu ada di posisi kita. Gitu. Bagaimana kita ada di posisi mereka, di situasi mereka. Dan saya kira bantuan sekecil apapun mereka sangat mensyukurinya luar biasa. Gitu. Sampai sujud syukur Bapak Ibu. Mungkin videonya sederhana, tapi menurut saya ini sangat menyayat hati Bapak Ibu. Bisa dilihat dari kondisi rumahnya, kondisi lingkungannya. Jadi tidak hanya persoalan makanan di sini, tapi saya lihat semua termasuk lingkungan yang menyayat hati. Dan saya salut sama anggota TNI luar biasa. Tanpa mengenal lelah memberikan bantuan kepada sesama. Pak Hasan bisa dilihat videonya ya? Nggak ada videonya, Pak. Demikian Bapak Ibu. Belum, Pak, nih. Pak Hasan? Belum, Pak. Pak Hasan? Iya, halo. Ya, Pak. Belum ada ininya. Pak Hasan? Iya, jelas videonya Pak ya? Belum, Pak. Belum nampil, Pak. Wah, tadi udah terputar videonya.
Ini kadang gini Pak memang. Kayaknya soal di ini kayaknya ada trouble kali ya. Ya. Aduh, padahal sangat sedih Bapak Ibu. Nah, coba di situ Pak. Ya. Kalau ini lain lagi. Oh, oke. Ini BINUS bagaimana turun berempati kepada masyarakat. Oke. Ini punya BINUS kalau yang ini. Kalau tadi itu ini punya BINUS, kebetulan memang juga tentara juga. Kalau sharing video Pak, caranya Bapak tetap aja share screen itu ya Pak ya. Cuma dia share screen-nya monitor Pak. Jadi Iya, oh, iya. Monitor ya. iya, share Aduh, screen-nya. sayang sekali nggak ditonton tadi ya. Tapi nggak apa-apa nanti. Padahal saya sudah menangis ini Pak Hasan. Waduh. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di slide PPT-nya. Nanti Pak Aras kirim ke saya aja ya Pak ya.